If you want my love, then you got it. Anytime you want it, baby, bring your body back to me. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bella Zanina. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Nah, yang pertama itu pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Yang kedua itu adalah pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausaha untuk membuat produk inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap sasaran. Misalnya, untuk mengenali kebutuhan pasar sasaran siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga, kita dapat mengamati kebiasaan mereka. Misalnya, dalam mereka berolahraga, mereka membutuhkan tas untuk menyimpan baju ganti atau alat-alat olahraga. Kita dapat membuat tas yang mereka sukai, yang mudah dan nyaman, atau dengan warna-warna yang mereka sukai. Nah, ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan melepas kaos kaki atau alas kaki saat masuk ke dalam rumah. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk usaha kerajinan adalah bahan baku atau material statistik dan alat serta keterampilan. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan diantaranya adalah teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Perancangan produk didasari beberapa faktor, yaitu faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Kita ke materi B. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, proses perancangan produksi diawali dengan satu, mencari ide dengan curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi mode. Yang keempat adalah penentuan desain akhir. Di sini kita akan membahas tentang produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, yang pertama itu adalah pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Yang kedua adalah pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Nah, yang ketiga itu adalah perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti paku, benang, tali, dan lain-lain. Keempat itu adalah finishing. Finishing dapat berupa penghalusan atau lapisan permukaan penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode produksi dan keselamatan kerja. Nah, produksi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama, metode tradisional. Pada metode tradisional itu adalah satu orang melakukan setiap tahapan produksi, sedangkan metode modern adalah satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Nah, metode ini sering juga disebut dengan metode ban berjalan. Kita akan membahas tentang kelancaran produksi yang ditentukan oleh cara kerja dalam memperhatikan ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Nah, proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa-sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerja, maka dibutuhkan alat keselamatan tubuh pekerjanya dengan berupa kacamata pelindung dan masker. Nah, pada finishing itu apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, kita dapat menggunakan sarung tangan dan masker. Nah, selain itu alat keselamatan kerja yang tidak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi.
kita akan membahas tentang kemasan. Nah, kemasan adalah sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Fungsi kemasan produk kerajinan yaitu untuk melindungi produk dari debu dan kotoran dan memberikan kemudahan dalam berdistribusi. Nah, kemasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu kemasan primer yang adalah kemasan yang melekat pada produk. Nah, kedua itu kemasan sekunder, yaitu berisi berupa kemasan primer yang berisi produk, dan kemasan distribusi, yaitu untuk kemasan tersier. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang C, penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, yang pertama, harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain yang dibuat produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Nah, yang kedua itu biaya produk adalah biaya-biaya yang diharuskan dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Nah, yang ketiga itu adalah unsur biaya produksi. Nah, itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, ada metode penghitungan harga pokok produksi yang dapat dibuat dengan 2 pendekatan. Yang pertama full costing, yang kedua itu adalah variable costing. Nah, full costing itu adalah pendekatan full costing, memperhitungkan semua unsur biaya produksi, dan variable costing adalah pendekatan variable costing, memisahkan penghitungan biaya produk yang berlaku variabel dengan biaya tersebut. Nah, selanjutnya itu akan membahas tentang metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan permintaan dan penawaran, atau supply and payment approach. Yang kedua adalah pendekatan biaya atau cost of oriented approach, dan yang terakhir itu adalah pendekatan pasar atau market approach. Nah, selanjutnya kita akan membahas D, yaitu media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis promosi kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk. Misalnya splice, price, dan promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Nah, yang kedua itu tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Nah, promosi yang tepat dapat diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Nah, yang pertama adalah perhatian, yang kedua adalah ketertarikan, yang ketiga adalah keinginan, dan keempat adalah tindakan. Nah, 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA atau attention, interest, desires, dan action. Nah, media promosi itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu adalah above the line, yaitu adalah promosi melalui iklan seperti iklan di media cetak, iklan radio, dan poster. Nah, yang kedua itu below the line, adalah promosi melalui kegiatan promosinya. Contohnya mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk-produk fashion. Selanjutnya kita akan membahas dengan E, yaitu penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan dengan sistem konsinyasi, yaitu dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan penjualan dan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Nah, perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah yang pertama, nama pihak nama pihak pemilik barang atau konsinyor, nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, dan ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko. If you want my love